Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dari unsur Kafiriyah, unsur Syuriah. Yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Kuanyar, yang saya banggakan Ibnu, IPBNU dan seluruh peserta apel santri yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti acara apel Hari Santri Nasional di kantor MWC NU Kuanyar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan upacara pada pagi hari ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan besar harapan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai salah satu umat beliau dan mendapat syafaatnya serta masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Peserta apel santri Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kuanyar yang saya hormati, pesan sejarah. Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Itu adalah semangat yang diberikan oleh beliau kepada rakyat Indonesia. Kenapa tanggal 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Dikarenakan pada tanggal tersebut, tanggal 10 November tersebut, ketika pasukan Belanda ingin menguasai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Surabaya, terjadi perlawanan yang sengit antara pejuang Republik Indonesia dengan pasukan Belanda. Banyak sekali korban berjatuhan, bukan hanya korban harta, tetapi nyawa dikorbankan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena begitu pentingnya, begitu heroiknya pada tanggal tersebut, maka pemerintah menetapkan tanggal 10 November itu adalah sebagai Hari Pahlawan. Kenapa tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Karena di tanggal 30 September terjadi tragedi besar di Republik Indonesia ini, yaitu dengan meninggalnya para panglima, para jenderal yang ada di Indonesia dengan peristiwa gerakan 30 SPKI. Ternyata pada tanggal 1 Oktober semua yang terlibat langsung dalam gerakan 30 SPKI tersebut dapat ditumpas oleh para pejuang negara Republik Indonesia. Oleh karenanya tanggal 1 Oktober dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri Nasional? Sebab pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, ketika negara kita merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata
pasukan Belanda, orang-orang Belanda tidak melepas langsung Indonesia untuk merdeka, melainkan mereka ingin kembali menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpikir, beliau khawatir kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka 17 Agustus 1945 mungkin akan tinggal kenangan. Oleh karenanya beliau mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad itu adalah sebuah perintah dari seorang alim ulama untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesianya. Ketika resolusi jihad itu diturunkan ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, maka santri-santri yang ada di segala penjuru pelosok di Indonesia ini semuanya bergerak gara-gara resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan hartanya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang mampu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satu perannya adalah peran para ahli ulama, pun juga di dalamnya adalah peran santri yang ada di setiap pondok-pondok pesantren. Peserta apel yang saya hormati, kita yang berdiri di halaman kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kuanyar ini semuanya adalah santri. Santri bukan hanya yang mengenyam pendidikan di pondok saja, melainkan santri itu adalah semua orang yang mengenyam pendidikan, khususnya adalah pendidikan agama. Tidak harus ada di dalam pondok. Kita semua adalah santri. Karena beliau Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, orang yang berada di dalam NU, IPNU, IPBNU, Tanfidiyah, Syuriah, ataupun juga yang lainnya, semua adalah santri-santri dari beliau, santri-santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Harapan besar bagi kita, mudah-mudahan kita, keturunan kita, putra putri kita, anak didik kita, semuanya nanti akan berkumpul bersamanya di busnya Hadratul Syekh Zainal Abidin, di busnya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sebagai santri Indonesia, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para muassis, pendiri-pendiri dan pejuang-pejuang NU. Demikian yang bisa kami sampaikan, amanat yang bisa kami sampaikan dalam rangka Hari Santri Nasional Indonesia di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Sebelum berakhir dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan kick-off Kuanyar Festival yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kuanyar pada hari ini, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel. Apel dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Mana pemimpin apel? Hormat!